Halo tes, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Bang. Oke, langsung aja ketemu. Ini pesertanya berapa ya? 50 50 orang, Bang. ya? 50 ya? Yaudah, langsung kita mulai aja ya, Bang buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Nah, jadi untuk hari ini kita akan menjelaskan dari PPT Ibu sekaligus ada tambahan beberapa PPT lagi. Tujuannya besok kan kalian mau UTS nih. UTS-nya sendiri itu kemungkinan bisa dibilang lumayan sulit kalau misalnya kurang pandai, tapi gampang bagi yang udah pandai. Ya pasti kayak gitulah ya kan. Jadi untuk UTS-nya besok itu kita materinya semantik HTML dan CSS dasar. Itu deh intinya. Makanya di sini ini diulang lagi CSS-nya dari awal selektor sampai bisa membuat desain kayak gini nantinya. Nah, kayak gini. Tapi nggak harus persis gini. Setidaknya kayak gini. Nah, jadi kita akan belajar 3 slide sekaligus ya mungkin. Yang pertama ada pendalaman CSS, yang kedua ada form, sedikit aja ya formnya, tapi nggak terlalu banyak kali. Terus yang ketiga itu dari materi ibunya langsung. Karena ini materi ibu ada juga besok masuk di UTS. Jadi UTS-nya sendiri besok itu menggunakan alat tulis. Jadi kalian tulis di kertas masing-masing. Dan juga besok dibuat di laptopnya. Terus nanti SS-kan tampilannya, dimasukin ke dalam satu PDF. Yang tulisan tadi sama yang tampilannya. Jadi sekaligus 2. Waktunya 2 jam, tapi soalnya sederhana, tapi bisa dibilang sulit. Sederhana tapi sulit. Jadi kalian nggak terlalu banyak nulis nanti ya. Tapi kalau belum paham ya itu sulitnya. Oke, kita mulai aja ya. Dari pendalaman CSS awal dulu. Rincian materi yang dipelajari itu ada selector basic, type selector, class selector. Terus yang ini nggak kita gunakan. Tulisannya kecil ya. Oh, yaudah, di zoom aja. Nah, yang kombinator itu nggak dipelajari. Pseudo selector dipelajari, terus ada formatting, ada memilih jenis dan ukuran font, ada font weight, font style, dan segala macamnya. Itu text formatting ya. Langsung aja kita masuk. Suara kedengaran kan? Betul kan? Halo? Kedengaran ya? Kedengaran, Bang, suaranya. Oke, keren nggak? Ya udah, kita lanjut. Nah, kita masuk ke selektor basic dulu. Jadi di selektor basic ini biasanya digunakan tag-nya sebagai selektor utamanya. Selektor itu fungsinya untuk menyelek yang mana yang mau diberikan style atau efek-efek gitulah. Jadi selektor tag disebut juga tag selektor ya, sama sih. Selektor ini memilih elemen berdasarkan nama tag-nya. Di sini contohnya yang menggunakan H1 semuanya dirubah jadi menggunakan text align-nya center, color-nya red. Text align sebagai propertinya, center itu nilai dari properti text align-nya. Kemudian ada color, color itu nama propertinya, terus yang red itu nilai dari properti si color. Jadi semua yang bertag H1 berubah jadi tengah dan berwarna merah. Lanjut, kita langsung cobakan aja ya. Buka dulu ininya. Laptopnya agak nge-lag jadi. Nah, buat foldernya kalau misalnya belum ada, ini kebetulan udah ada. Nah, kalau misalnya pakai VS Code, bagusnya foldernya langsung aja dibuka. Kayak open with code gini, kalau udah ada foldernya ya. Nah, jadi yang terbuka itu foldernya, folder si asistensi PubC. Yang di sini ya, yang atas nih. Jadi semua ini masuk.
Oke, ini di close dulu semuanya. Langsung aja kita contohkan misalnya text selector, tag HTML-nya pakai tanda seru terus di enter. Kalau pakai VS Code ya. Terus selanjutnya kita misalnya buat tag H5 gitu. H5 ini heading yang size-nya kelima. Semakin tinggi, semakin besar tulisannya, semakin rendah. Nah, maksudnya gini ya. H1 ini besar, H5 itu kecil gitu ya. Kita pakainya H5 aja. Jadi yang ini kita matikan aja. Pakai H5. Cara buat tadi yang selektor itu ada dua cara, tiga sih sebenarnya. Tapi karena kita mainnya selektor, jadi kita cuma main internal dan eksternal CSS. Kalau internal CSS letaknya sebelum tutup head. Sebentar di chat Bu Evi. Oke, lanjut. Nah, jadi kalau pakai selektor itu cuma bisa dua teknik ya, internal dan eksternal. Internal itu letaknya sebelum tutup head. Jadi kita enterkan dulu di sini nih, di paling awal nih di enter gini. Terus kasih tab sekali. Terus tulis style gitu. Terus di enter. Itu kalau pakai VS Code ya. Jadi nanti berupa tag style, tengah-tengahnya ini yang di update-nya tuh di enter. Jauh-jauh aja nggak apa-apa. Semua yang di dalam ini, antara apitan dua ini, itu menggunakan bahasa CSS. Cara penggunaannya, karena kita masih tag selector, ini kan tag-nya ini, H5. H5 ini kita tuliskan di sini. H5. Kurung kurawal, enter. Nah, setelah kurung kurawal, terus di-tab lagi, supaya rapi. Jadi apapun kurung kurawal tuh setelahnya di-tab. Nah, properti apa yang mau kita masukin? Misalnya di sini text align center color red. Text align itu artinya perataannya kayak mana? Ini perataannya tengah. Terus color-nya di sini ada color kan. Mau propertinya color, nilai dari propertinya red. Titik koma. Nah, kenapa bisa hilang space-nya? Nah, itu karena pakai ini sebenarnya. Oke, PHP Intelligence mana ya? Nih. Jadi fungsi PHP Intelligence nih supaya merapikan kode. Itu dia intinya. Jadi kalau misalnya nggak ada install PHP Intelligence, otomatis kodenya misalnya gini, di save nggak akan rapi dia. Fungsinya PHP Intelligence itu supaya rapi. Oke, lanjut ya. Nah, kita langsung cobakan. Cara cobanya, klik kanan. Nah, mana ya? Oh, ini nggak ada pula ya. Ya udah. Nah, jadi buka foldernya, terus klik dua kali di nama file yang udah kita save tadi sebagai text selector ini. Klik dua kali di sini, terbuka. Nah, ini ada H5, tulisannya tengah, warnanya merah. Ya, kalau di zoom. Nampak kan? Tengah. Nah, itu. Sampai sini ada mau tanyakan nggak? Nggak ada yang mau tanya nih. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya, kita lanjut. Misalkan ada tag. Tag-nya gini, H6, kelasnya, nggak usah kelas ya misalnya. Tipenya, ngasal aja nih, ngasal aja. Misalnya gini. Lebih kecil. Nah, di sini selektor untuk menyelek kata-kata lebih kecil, itu bukanlah kita copy dari sini ke sini. Bukan. Itu salah. Misalnya kita buat gini nih. Nah, itu salah tuh. Jadi yang dinamakan tag itu cukup yang setelah kurungnya ini sampai sini aja. Sampai spasi aja. Itu tag. Setelah bukanya ini, nah kata-kata itu aja yang diambil.
Ini bukan tag nama, ini atribut namanya lain ya. Jadi ini tag-nya. Nah, jadi ini hapus saja langsung H6. Ini kita kopikan aja. Misalnya warnanya bedain ya. Green. Nah, jadi kalau kayak gini, otomatis bisa walaupun ada type submit-nya jalanin, tetap bisa kan? Ini nampak. Dia tengah dan warnanya hijau. Jadi jangan tertipu dengan tulisan type submit nih. Walaupun dia ada type submit, bukan berarti kita masukin type submit di sini. Bukan ya. Ini salah. Kalau kayak gini salah. Kita pedulin tag-nya aja. Ini tag-nya depan itu ya. Kita hapus lagi. Tadi cuma contoh. Nah, itu tag selector. Ada yang mau tanyakan nggak? Nggak ada ya? Udah lanjut. Kelas selector. Kelas selector adalah selektor yang memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan. Selektor kelas dibuat dengan tanda titik di depannya. Contohnya kita memilih elemen yang memiliki atribut kelasnya itu pink sebagai selektornya. Nah, jadi selektor itu tandanya titik. Sini ada titik ya nampak. Sini. Nah, jadi ada titik dulu, terus ini nama kelasnya. Nama kelasnya. Terus di sini baru stylenya. Ini propertinya, ini value-nya, propertinya, value-nya. Itu ya. Nah, langsung kita cobakan aja. Ntar ini gimana ya? Oke. Langsung kita cobakan. Buat file baru. Kelas selector. Buat tag HTML lagi. Maksudnya ini ya semantik. Ini HTML5-nya. Terus, misalnya kita ada elemen. H3 mempunyai atribut kelas. Peletakan atribut itu di sini ya, di dalam setelah tag, tapi sebelum tutupnya. Nggak bisa pula ya. Ntar, ini di Nah, ini kan tag. H3 ini kan tag. Nah, cara naruh kelas itu sebelum ini. Sebelum ini. Tanda ini ya. Sebelum itu. Jadi, setelah tag-nya dan sebelum tutupnya. Itu cara naruh atribut kelas. Atribut apapun sebenarnya, tapi kita contohin kelas di sini. Jadi, tulisnya di sini. Terus kelas gitu. Sama dengan petik 2. Nah, disebut atribut karena ada sama dengan petiknya. Kalau misalnya nggak ada sama dengan petik, itu berarti bukan atribut namanya. Jadi ini atributnya, nama atributnya kelas, nilainya di sini. Misalnya nilainya warna pink. Nah, cara buatnya, kita pakai internal lagi aja. Sebelum head, di enter, di-tab kan, di style, buat tag style, ini, terus di enter lagi. Terus, karena ini warna pink, jadi kita tulis titik dulu, karena dia di sini pakai kelas ya. Nah, kelas, jadi kelasnya itu dianggap sebagai titik warna pink. Kurung kurawal lagi, enter. Soalnya color pink, titik koma, jalanin. Oh ya, salah file. Buka lagi di sini, kelas selector. Bentar, mana tulisannya nih? Oh iya, belum ditulis tengahnya, sorry. Ini warna pink. Nah, ini nampak nggak warna pink sini? Nih, nah ini warna pink jadinya. Nah gitu ya. Nah terus, kadang ada kan buatnya kayak misalnya, depannya H3 titik warna pink. Nah ini maksudnya,
Ini spesifik aja, lebih spesifik. Jadi tag yang H3 memiliki kelas warna pink, otomatis jadi berubah warnanya jadi warna pink gitu. Ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada nih, serius. Oke. Kalau nggak ada, kita contohkan yang ini aja ya. Jadi maksud dari H3 titik warna pink itu, pas kita geser mouse-nya nih, nampak elemennya di select tuh H3 menggunakan kelasnya warna pink. Sesuai kan dengan yang ini? Nah, itu dia. Kalau misalnya pakai spasi di sini, ini salah. Jadinya H3 yang di dalamnya ada elemen pakai kelasnya warna pink. Nah, salah spasi aja itu malah aneh anggapannya. Hati-hati penulisannya ya. Jadi, kalau misalnya H3-nya berkelaskan pink, jangan pakai spasi. Ini sesuai nih, jadinya H3 yang kelasnya warna pink. Semisal lah ya, kita contohkan dulu. Jalanin sama, nggak ada bedanya. Ya kan? Nah, misalnya di dalam H3 tuh punya dua kelas. Cara buat dua kelasnya gini, spasin aja di sini. Misalnya rata tengah gitu. Ini disebut dua kelas. Ini kelas pertama, ini kelas kedua. Misalnya ada spesifiknya lagi kita buat selektornya. H3 warna pink, titik, rata tengah. Kurawal, pas kita arahkan mouse ke sini, jadi dia ngasih tahu kalau ini H3 yang memiliki kelas warna pink, dan dia kelas keduanya rata tengah. Itu penulisannya, tanpa spasi sama sekali. Jadi tag H3 yang kelasnya warna pink, dan terus ada kelas keduanya lagi warna rata tengah gitu. Misalnya kita buat text align di sini. Text align center. Dijalankan. Nah, dua-duanya jalan. Warnanya jalan, text align-nya juga jalan. Kan dua selektor nih dibuatnya. Tetap jalan. Jadi fungsi dibuat dua kelas supaya lebih spesifik. Supaya nggak salah kena. Misalnya gini, ada H3 juga. Terus dia menggunakan kelas warna pink juga. Tapi dia nggak mau rata tengah gitu. Misalnya ini warna pink kedua. Dia warna pink tapi nggak rata tengah. Jadi dibuat lebih spesifik di sini. Sama-sama H3, kelasnya sama, sini juga sama, cuma bedanya ada kelas keduanya. Dijalankan. Beda kan? Yang satu tengah, satu enggak. Gitu ya. Nah, dan juga kelas sendiri itu bisa digunakan untuk beberapa kali. Sebenarnya gitu. Jadi kelas ini bisa beberapa kali. Nah, misalnya contohnya sih biasanya penggunaan kelas itu kayak misalnya buat kotak. Jadi nanti ada nama kelasnya kotak gitu. Terus misalnya mau buat warna merah, jadi buat warna merah. Kan capek nulisnya sekali langsung style-style gitu kan. Jadi buat kelasnya aja sekaligus. Supaya bisa digunakan berkali-kali. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya tanya aja, jangan malu-malu. Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Betul nih nggak ada. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Terus setelah kelas ada lagi nih. Nge-lag pula laptop nih. Nah, ID selector. Sebenarnya ID selector ini sama aja. Sama kayak kelas. Tapi gini, sebenarnya kelas ID ini nggak boleh digunakan beberapa kali. Cukup satu elemen aja yang gunakan. Itu ya bedanya. Nah, contohnya kita buat file baru sini. ID selector. Kita copy aja. Nah, kita rubah jadi ID. Nah, gini.
Nah, di ID sendiri itu nggak boleh ada 2 ID di dalamnya. Itu bedanya ya. Nggak boleh ada 2 ID. Ini kan disebutnya 2 ID, ini nggak boleh, salah. Jadi ini harus dihapus. Berbeda dengan kelas. Kalau kelas itu boleh beberapa kali kelasnya di dalamnya. Ini nggak boleh. Jadi ini sama, kita buat elemennya dengan atribut yang sama juga. Nilai yang sama. Ini kita hapus. Terus ini kita kasih pagar. Jadi maksudnya H3 yang ada ID-nya warna pink. Terus di sini sama sih. H3 yang ID-nya warna pink. Kalau misalnya sama dengan yang atas bawah ini disatuin aja. Satuin kayak gini. Nah, lebih simpel kan, lebih sederhana. Jadi pas ditengok di ininya selektornya, itu H3 yang menggunakan ID warna pink. Sebenarnya kalau ditengok jalan, dua-duanya jalan. Ini sebentar, ganti dulu. Nah, dua-duanya jalan. Tapi di JavaScript, kita coba ya JavaScript. Nggak perlu diperhatiin betul sih. Cuma cukup tahu aja. Nah, warna pink. Nah, dia di sini malah nyelek yang atas doang, yang bawah nggak kena. Ya kan? Pas di query selector. Coba kita tambahin length sini. Nggak kebaca, soalnya ID, kalau pakai selektornya ID itu lengthnya pasti 1. Itu dia. Jadi ID itu nggak bisa banyak-banyak elemennya. Coba kita bandingin dengan yang kelas ya. Kelas selector. Kita coba JavaScript-nya. Copy aja. Coba tambahin al. Oh nggak kebaca ya. Oh berarti belum kebaca. Sebenarnya harusnya kebaca sih dua-duanya. Bedanya kelas dan ID itu, kelas bisa berkali-kali, sedangkan ID nggak boleh berulang kali. Soalnya ID itu kan sebagai pengenalan. Bentuk dia bisa dikenal. Kalau kita ID-nya kan biasanya name, ya kan. Ini kalau di elemen itu ID. Jadi misalnya H3, ID-nya udah dipakai warna pink. Di sini nggak boleh warna pink lagi. Harus yang lain. Dia ada yang mau tanyakan nggak sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Atau mau nanya tentang hal lain juga boleh kalau misalnya ada. Oke, nggak ada ya. Jadi kita lanjut dulu aja. Nanti ada yang lebih menarik sih setelah ini. Lanjut. Nah, ini ada atribut selector. Nah, contohnya input. Kita nggak pakai input ya. Contoh aja. Input yang bertipenya teks. Nah, atribut itu kan type-nya nih. Itu atributnya. Jadi, ini kurang petik nih. Salah nih. Nah, harusnya pakai petik ya. Salah. Nah, jadi input yang tipenya teks. Itu. Kita contohkan aja langsung. Dia menggunakan background-nya non, color-nya cyan. Tambah file baru. Type selector. Tambahin style di sebelum head-nya. Nah, kita buat di sini elemennya. Misalkan H1 yang punya data nama sama dengan H1 pertama, misalnya gitu ya. Nah, nggak usah pakai spasi lah ya, sebut aja. Ini H1 pertama. Nah, jadi di sini ada tag H1 yang mempunyai atribut bernama data nama. Dan nilai dari atribut itu H1 pertama. Gimana cara kita nyelek si ini H1 pertama supaya bisa diubah stylenya? Caranya gini, tuliskan tag-nya. Kalau mau pakai tag boleh. Kalau nggak pakai tag nggak apa. Contoh yang di input tadi kan pakai tag ya.
Ini kita coba contoh yang nggak pakai tag dulu. Langsung aja buka kurung siku. Gini. Buka kurung siku itu penanda bahwa yang di dalamnya adalah atribut. Nah, ini kita kopikan aja. Kan atribut yang dari data nama sampai dengan petik sampai petiknya ya kan. Ini kita pastikan di sini, langsung kita kurung perawal. Misalnya colornya cyan ya. Nah, jadi di sini maksudnya dia ada suatu elemen yang mempunyai atributnya data nama yang nilainya H1 pertama. Kalau nggak percaya kita jalanin aja ya. Nah, mana ya? Type selector. Nah, nih berubah kan? Ini adalah H1 pertama. Kita menggunakan selektornya tadi di sini pakai H1 yang mana ada atributnya data nama dan nilainya itu H1 pertama. Ini di samping sini ada nampak kan? Ini yang berhasil kita apain stylenya. Jadi nggak harus pakai tag atau clause doang. Type juga bisa. Nah gitu ya. Ini betul ya type selector ya namanya. Oh, atribut selector. Salah nih berarti, rename dulu. Lagi. Nah, tadi salah ya. Bukan type selector, tapi atribut selector. Jadi yang atributnya data nama H1 pertama itu dirubah stylenya pakai color cyan. Nah, misalnya ada H3 lah, H3 ya. Tapi atributnya sama, data namanya sama, semua sama. Beda ini aja ya, elemen apa nih? Kontennya beda. Kita jalanin. Refresh. Kena juga. Karena atributnya sama-sama data nama, nilainya H2 pertama. Semisal kita buat lagi nih, H3 juga, tapi nilainya beda, H2 ya, H3 aja lah. Nah, jadi sini data nama H1 pertama, sedangkan sini kita buatnya H1 pertama doang. Yang mana nilainya H1 pertama, di sini H3. Jadi ini berbeda dengan yang dua ini. Kita jalanin, dia nggak kena. Karena walaupun nama ini benar, data namanya benar, yang ini benar, tapi kan nilainya beda dengan yang di sini. Sini yang kita buat nih. Data namanya benar, tapi nilainya beda. Gitu ya. Jadi harus sama. Sampai sini yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Nggak ada yang mau bertanya ya? Ya udah, lanjut. Kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung aja. Langsung tanya aja ya. Lanjutnya ada universal selector. Universal selector itu untuk menyelek seluruhnya, seluruh komponen yang ada di HTML itu. Biasanya sih universal selector itu dipakai untuk teks doang ya, teks formatting misalnya mau seluruh halaman tuh pakai font stylenya ini, pakai font family-nya ini. Nah, itu dia. Biasanya universalnya untuk formatting doang. Misalnya kita buat ya, universal selector di sini. Kita buat tag-nya di sini. HTML. Misalnya buat H1, ini H1, H6 ini adalah H6. Terus ada P-nya. Ini adalah paragraf. Terus di sini kita tambahin stylenya. Pakai universal. Universal itu pakai petik. Jadi seluruhnya dirubah. Misalnya pakai font size-nya ya. Jangan font size lah. Font weight aja. Font weight itu ketebalan. Nah, kemarin kan ada di quiz tuh. Nah, mungkin banyak yang terpicu juga. Nah, nggak harus ini ya. Nggak harus bold aja. Tapi bisa berupa angka juga. Jangan terpicu. Di font weight bisa angka, tapi angkanya nggak boleh ngasal.
harus 100, 200, 300, 400, sampai 900. Nggak boleh gini ya, misalnya 765, itu nggak boleh. Itu salah. Dia harus kelipatan 100. Coba 600. Sebenarnya 500 sudah bold juga. Kalau 600 main bold. Nah, kita coba. Jadi seluruhnya, ini seluruh elemen, kita ubah jadi ketebalannya 600. Jadi kemungkinan yang kena H1, H6, dan P. Karena itu yang teks. Selain itu kan bukan teks. Titel nggak mungkin kena tebal. Coba jalanin. Oh ya, salah file. Nah nih, perhatiin. Ini tebelnya beda, ini tebelnya beda daripada biasanya. Ini titel nggak kenaan. Karena universal itu cuma bisa kenain yang di dalam body doang. Jadi titel nggak mungkin kena. Coba tengok di sini, titelnya nggak tebal kan? Huruf biasa aja. Nah, jadi cara kerja universal tuh gini. Kita klik kanan, spek elemen. Di sini nampak H1 kena dari universalnya. Ini. Nah, font weight-nya berubah jadi 600. Coba H6 sekarang kita cek. Kena juga dia. P juga kena. Jadi semua kena. Ini universal. Sampai sini mau ditanyakan nggak? Tentang selektor ini. Atau terlalu cepat jelasinnya? Kalau mau diulang boleh sih. Kalau mau ya. Ulang lagi, Bang. Dari mana tuh? Dari mana ulangnya? Universalnya ya? Iya. Oke, universalnya aja ya. Boleh. Sebentar ya, minum dulu. Jadi universal selector itu adalah selektor yang digunakan untuk menyeleksi seluruh elemen pada jangkauan skop tertentu. Skop tertentu ini maksudnya di body doang. Jangkauannya cuma di dalam body. Nah, lanjut. Kita cobakan di sini ya. Misalnya, kita buat beberapa elemen. Nah, elemennya H1, H6, dan P. Ini elemen disebutnya. Karena elemen itu terdiri dari buka tag, terus kontennya, terus tutup tag. Jadi ini disebut elemen keseluruhannya. Nah, ini elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Jadi selektor ini, yang universal selektor, ditandai dengan tanda bintang di sini. Bintang, buka kurung, kurawal. Ini terserah kita mau isi apa dalamnya. Karena ini ya, universal ini biasanya untuk text formatting. Sebenarnya boleh aja kalau misalnya mau tambahin border, boleh aja, tapi kacau jadinya. Ini sekedar contoh aja. Jadi disarankan universal selector itu untuk ngerubah text formatting doang. Selain itu nggak direkomendasiin. Nah, kebanyakan orang itu ngerubahnya kayak gini. Body, ya kan. Misalnya font weight 600. Sebenarnya benar juga sih. Dua ini sama-sama benar. Tapi lebih baiknya pakai universal selector. Karena sama aja fungsinya. Lebih baik aja ini. Nah, jadi semua elemen yang ini di dalam body, ini kan body buka dan tutup. Jadi dalam ini itu bakal kena dua properti ini. Font weight yang bernilai 600 dan bordernya, border ini kotak ya. Kotak yang tebalnya 1 pixel, yang garisnya itu solid alias garis lurus, nggak ada putus-putusnya. Terus berwarna hitam. Jadi kotaknya nanti kayak gini rupanya. Kita jalankan, refresh, nah jadi hancur kan. Nah, makanya sebenarnya universal selector tuh untuk text formatting doang. Nggak boleh untuk box model, nggak boleh. Nah, gini ya. Jadi semua elemen kena. Bahkan bodinya sendiri kena nih. Coba ya tengok body. Nah kan, bodinya sendiri kena.
Jadi terbuat kotak. Makanya ada kotak terluar di sini. Di luar ini ada kotak terluar ya. Ini terbuat kotak, ini terbuat kotak, ini terbuat kotak. Masing-masing kena. Gitu. Ada yang mau tanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Kalau ada, bilang aja. Kalau masih ada yang bingung, ya udah. Kalau misalnya masih bingung, nanti PC aja sih. Kalau misalnya malu-malu kan nanya di sini. Kita lanjut dulu aja ya. Selanjutnya itu ada lagi nih. Nah, ini nggak perlu dipelajarin karena ini terlalu advance. Juga enggak. Nah, ini perlu pseudo class selector. Jadi pseudo class selector itu selektor yang ditandai yang diikuti oleh titik 2. Pembaca mungkin sudah sangat familiar dengan beberapa perintah hover, active, focus, before, dan after. Nah, kayaknya sih belum familiar ya. Ya udah. Sebenarnya gini, ada fitur di Mozilla, taunya di Mozilla doang sih. Selain itu nggak tahu. Nah, jadi di sini, di Mozilla, di inspect-nya, itu ada hover, active, focus, focus visible, dan segala macamnya ini. Fungsinya, kalau hover sendiri, itu ketika kita arahkan tulisannya gitu. Coba diaktifin. Gak ada efek ya. Nah, karena kita belum buatin stylenya. Nah, jadi hover itu ketika mouse-nya kita geser ke elemen itu. Coba ya kita buat file baru. Nah, filenya sudo class selector ml. Nah, seperti biasa, kita buatnya button aja ya. Mungkin kalian belum belajar, tapi ini sekaligus saja. Button. Jadi, nah buttonnya submit. Contoh aja. Di sini udah belajar form belum? Inputan gitu udah belajar? Belum, Bang. Belum ya? Oh yaudah, sekaligus ya berarti. Nah, ini submit. Kita cobakan aja. Ini belum kita tambahin style apapun ya. Ini belum ada. Sudo class selector. Nah, ini background color-nya masih warna apa nih? Abu-abu keputihan gitu ya. Masih normal lah. Ini kalau di hover, nah nih. Itu fungsi hover namanya. Ketika kita arahin mouse-nya, berubah dia warnanya. Jadi agak gelap sedikit kan. Nah, semisalnya kita mau kayak gitu ya. Nah, ada efek ini. Ada website abang ya. Nah, Kompes. Ini contoh hover. Jadi ketika kita arahin, nah berubah dia jadi warna putih backgroundnya, terus tulisannya warna biru. Ini fungsi hover namanya di CSS. Jadi ketika di hover, maka backgroundnya berubah jadi warna putih. Terus tulisannya jadi warna biru. Nah, di website sekarang sering kayak gitu ya, banyak digunakan juga fungsi hover. Di sini apalagi selain hover ya. Hover lainnya, ini beda kan, berubah ketika diarahkan mouse-nya. Itu supaya lebih menarik aja. Kita coba ya, misalnya ini kan warnanya polos nih. Kita rubah background-nya di warna biru ketika kita hover, dan tulisannya di warna putih. Nah, gini caranya. Kita misalnya tambahin kelas lah ya, supaya enak. Kelasnya ini btn. Ini. Terus, kita buat style di sini. Enter. Kita pakai kelas selector aja. Jadi ada kelas selectornya, kita copy. Kelas selector kan harus pakai titik nih. Jadi titik dulu, baru pastikan kelasnya, nama kelasnya. Terus, kasih titik 2, hover. Nah, hover ya, jangan yang lain. Ini nggak boleh ada spasi, kayak gini salah. Ini pasti kalau di ini error. Jangan ada spasi. Terus kurung kurawal. Kita rubah misalnya
ketika di hover, kita mau warnanya biru. Background color-nya blue. Terus tulisannya kita mau jadi warna putih. Color-nya white ya. Oke, kita jalanin nih. Refresh, arahin. Berubah kan? Nah, ini sering digunakan nanti untuk ngedesain. Jadi ini pasti sering digunakan, salah satunya. Ini ya, jadi ketika di hover, setelah kita mau ngapain, bisa ditambah-tambahkan aja. Kalau mau lebih smooth, ini kan kasar kali kan transisinya kan. Nah, kita perlu buat kelas ini lagi, di atasnya selektornya lagi, terus tambahin transition 0,3 second is in out. Terserah, kalau ini milihnya terserah. Terus di sini juga kita tambahin. Jadi ada transisinya supaya lebih smooth gitu. Jadi ketika kita hover, ada transisi dari warna biasa nih, anggapan warna biasa, soalnya nggak ada properti sama sekali di sini ya kan. Dari warna biasa ke warna yang ini, itu pakai transisi dulu. Jadi ada transisinya dari warna putih ke warna biru, animasi gitu lah. Terus nanti ketika nggak di hover lagi, ada transisi lagi di sini. Nah, jadi transisinya 2 kali. Kalau sekali aja nanti aneh bentuknya. Refresh, kita hover, ya kan? Smooth kan perpindahannya? Nah, gitu dia. Semisal lah, kita cuma buat satu aja yang di hover doang ya transisinya. Yang di itu kita hilangin yang biasa. Refresh. Kalau kita giniin smooth. Tapi kalau kita lepas, nggak smooth kan? Nah, itu dia. Smooth, tapi dilepas nggak smooth. Jadi harus seimbang transisinya. Harus ada 2. Walaupun kita cuma untuk hover, tapi kita buatkan juga kelas yang nggak untuk hovernya. Transition 0,3 second is in out. Kalau mau pilih yang lain dengan yang bawah sih nggak masalah sih, nggak ada bedanya. Nah, misalnya ketika di hover, width-nya berubah jadi 100 pixel. Lebarnya ya, ini lebarnya. Terus height-nya berubah jadi 40 pixel. Nah, di refresh, nah beda kan? Ya kan beda. Itu fungsi hover. Jadi ketika kita arahkan, kita mau apakan? Misalnya kita, tadi kan ini ngerubah besar sama ngerubah warna. Semisal lah kita hapus dulu nih ya, nggak usah rubah besar, rubah warna. Ketika kita hover, kita mau geser ke kanan gitu. Kayak mana ya? Ini geser kanan nggak ya? Nggak ya? Bisa aja. Udah, coba kita tambahin sini. Margin left-nya misalnya 100 pixel. Refresh. Nih. Wih, kok gitu ya? Nah, gitu kan. Pindah kan dia. Ini kena terlalu berlebih nih ngasihnya nih. 30 lah. Nah, pindah kan? Jadi smooth gitu. Itu fungsi hover. Ada yang mau tanyakan nggak di hover ini? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Tanya Bang, aja. mau tanya, Bang. Ayah, tanya aja. Di apa yang tadi itu kan ada kayak is in out nggak sih, Bang? Yang di Iya, iya. transisi tadi. Itu tuh Iya, untuk ada apa, dia. Bang? Nah, itu sebenarnya abang juga kurang tahu sebenarnya ya. Tapi biasanya itu kayak kayak perpindahannya aja sih. Nggak penting, itu sebenarnya tambahan doang. Kalau nggak dibuatkan nanti jadi jelek bentuknya. Supaya bagus aja. Itulah. Kalau untuk sih nggak tahu. Oke, Bang. Oke, ada yang mau tanyakan lagi nggak? Jadi tambah transisi secara hover ini kan abang kan bikin Iya. pindah gitu 30 px. Jadi untuk ini bang, untuk sedang nggak hover jadi tinggal kita kopikan ini yang margin ya kan bang? Kenapa, Sen? Suaranya kurang kedengeran. Ada ini apa ya, transition nih.
yang abang bikin pas abang hover. Iya. Pas Heeh. mau transition, kalau mau transition kembali setelah nggak hover tuh beda lagi nggak bang? Oh, beda. Sebenarnya transitionnya ini harus dibuat dua-duanya, yang tanpa hover dan dengan yang hovernya. Dan marginnya itu harus margin apa ya? Margin right. Boleh margin right, boleh margin left. Oh Jadi itu bukan tuh bang. Untuk yang satunya yang button yang pertama ini yang yang ini ya. ya untuk bikin transition setelah nggak hover lagi. Jadi berarti harus margin right gak tuh bang? Maksudnya gini ya. Gini ya. Ya margin 30 px. Cuma contoh aja dulu bang. Mau tahu juga. Nggak boleh sama. Ini nggak boleh sama. Nggak boleh sama. Iya, dia nggak boleh sama. Kalau sama nggak ada perpindahannya. Ini refresh. Nih, ada kan perpindahannya. Iya, Tapi kalau misalnya coba, ini, salah ya, left ya. iya. Nilainya sih nggak boleh sama. Coba. Nah, ini bisa kan pindah. Tapi Oh, itu. kalau ini sama, tengok ya. Kalau sama, nggak ada bedanya. Oke bang tahu. Maksud saya bang tuh ada untuk animasi transisi gitu setelah hover nanti mau kembali tuh dia smooth lagi kembali gitunya bang. Oh, itu. Ini tambahin ini aja, Sen. Tambahin ini. Jadi ada, dua-duanya harus ada transitionnya. Oke. Gitu ya, Sen. Ya, jadi abang kan pindah itu smooth dia tuh 30 px tadi. Ah, Jadi untuk setelah nggak hover tuh bisa nggak kembali gitu, maksudnya dengan secara smooth lagi. ini udah smooth kok. Nih, tengok ya. Sen. Oh itu Coba, belum. belum dihapus. Refresh. Nih, smooth kan? Oh oke bang, makasih Jadi bang. dia syaratnya harus ada dua ya, atas bawah. Atas bawah, oke, Oke, Sen. paham bang, makasih bang. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan yang lain? Kalau nggak ada, lanjut nih. Nah, yaudah lanjut aja ya. Ini apa lagi ya? Text formatting ya. You know, don't. Text formatting ini sebenarnya mungkin kalian udah paham semua ya. Color ini biasanya warna. Text align biasanya center. Ada center. Terus ada justify, ada left, ada right. Kayak biasa. Terus ada, nah apa lagi ya, text decoration. Text decoration ini biasanya untuk ngilangin ini sih, efek. Misalnya gini ya. Ada nggak ya contoh? Text formatting HTML. Nah, misalnya ada elemen A gini. A itu kan hyperlink. Misalnya menuju ke website apa ya? Contoh lah ya. Website ini Bootstrap, copy, pastikan di sini di href-nya ya. Nilai dari href, klik untuk ke Bootstrap. Nah, ini kadang kalau kita jalanin, mana namanya? Text formatting. Nah, ini kadang ada garis bawahnya, ya enggak? Kalau kita buat href. Nah, supaya hilang garis bawahnya, kita pakai text decoration tadi. Ini ada di nanti ada di UTS ya soalnya. Ada kita pakai ini. Di tag A-nya kita harus menghilangkan text decoration-nya. Yang berupa garis bawah tadi kita hapus. Jadi boleh pakai inline. Sebenarnya sih nggak boleh. Di UTS-nya nanti harus pakai internal atau eksternal ya. Kita contohkan, ya udahlah internal aja lah. Style. Yang tag-nya A. Terus kita kasih text decoration-nya none. Jadi ini fungsinya text decoration none itu supaya hilangin garis bawahnya. Hilangkan garis bawahnya. Itu ya fungsinya ya.
So nanti ada disuruh buatin teks tag A, kan tag A otomatis ada garis bawah tuh. Gimana caranya supaya garis bawahnya nggak ada gitu. Cara penggunaannya ya yang pasti gunakan text decoration none. Ada lagi line through, ini supaya ada garis tapi di teksnya. Kayak misalnya salah tulis gitu. Terus ada lagi banyak lah pokoknya. Di sini ada semua ya, ada. Mana tadi? Ini ada line through, ada overline, ada underline, terus ada none. Itu aja. Text transform itu ngerubah tulisannya. Misalnya gini, kita ada tulisan nih. Kita buat tagnya P lah ya. Ini tulisan kapital semua. Padahal kan nggak kapital nih. Ya kan? Kalau kita jalanin, refresh, ini nggak kapital semua. Cuma depannya aja. Supaya ngerubah ini jadi huruf kapital, kita tambahin ini. Kita pakai tag P aja ya, nggak usah pakai kelas. Tag P, text transform, ada pilihannya, capitalize, lowercase, uppercase, non, inherit, initial, unset. Kita pakai uppercase. Jadi semua tulisannya yang ini di sini ini tulisan kapital semua jadi huruf kapital ya. Kita refresh, berubah kan? Ini tulisan jadi kapital semua. Itu ya. Terus ada lagi text indent. Indent tuh indentation. Nah ini nggak pernah pakai sih. Oh text indent tuh kayak gini. Misalnya ada word ya. Tapi jangan digunain sih sebenarnya. Contoh ya. Kita ubah jadi 1. Ini remove. Nah ini spacing antar paragraf itu 1. Kalau jadi 1,15 jadi gini, 1,5 gini. Nah itu ya, indentation. Mungkin penulisannya sama kayak di sini. Coba aja kita tulis ya. Pakai tag P, jangan P lah. Tag, apa lagi ya? Tambahin kelas aja lah. Capital. Kelas capital P. Yang kelasnya indent. Ini teksnya menjadi indent. Ini harus panjang sih sebenarnya, lorem aja lah. Nah, lorem. Kita buat tag P yang kelasnya indent di sini. Terus nilainya text indent. Nah, ini ada nilainya nih. Misalnya 1,5 pixel. Koma bukan berarti koma ya, tapi titik. 1,5 pixel. Jangan ada 2 aja. 2 aja. Oh ya, antara angka dengan satuannya nggak boleh ada spasi. 2px, nggak boleh ada spasi gini. Salah ya kalau ada. Terus dijalanin. Kayak ngefek. Nah, kalau masalah ngefek atau enggaknya, soalnya belum pernah pakai juga sih sebenarnya. Coba dirubah jadi 20. Oh, itu fungsinya. Oke, paham. Oh, gini. Nah, ini text indent itu supaya ini ada menjorok ke dalamnya. Nggak pakai NBSP ya, salah yang kemarin tuh. Ya, text indent itu fungsinya supaya yang depannya ini kena gitu. Kena menjorok ke dalam. Itu fungsi text indentation. Coba kita rubah lagi ya, di 30. Di refresh. Nah, dia otomatis jadi ada ininya, tab-nya, ada space-nya. Terus kemudian ada text spacing. Nah, ini berupa antar karakter, text spacing antar karakter ya. Nah, biasanya itu untuk judul supaya artistik apa sebutnya. Nah, itulah pokoknya. Supaya lebih mantap aja lah. Saya hurufnya besar sih, misalnya
News section. Oke, tag-nya H4 di sini. Terus nilainya teks spacing. Kok nggak ada ya? Jangan salah nih. Ntar yang buat nih siapa ya? Ya salah sih. Nggak ada nih. Coba dulu. Oh iya, unknown property. Kayaknya yang buat nih salah nih. Oh, letter spacing. Oke, salah. Ini salah ya. Letter spacing. Letter spacing. Coba jadi letter spacing. Kejauhan sebenarnya. 5 pixel aja. Letter spacingnya 5 pixel yang H4 ini ya. Ini section. Kita refresh. Nih, jadi ada berjarak gitu. Supaya mantap tulisannya. Gitu ya. Terus, apalagi di sini ada text shadow. Nah, ini jarang kali digunakan. Soalnya jelek bentuknya. Ini line hack. Kalau line hack. Oh iya, ntar. Line hack itu yang ini. Baru ingat. Ini dia. Ini line hack. Kalau mau dicobakan yang lorem ini ya. Misalnya tambahin lah di ini ya, yang di lorem ini kita tambahin kelas keduanya. Line hack misalnya. Gitu. Jadi kita nambahin kelas baru. Pakai line hack aja. Nah, kita boleh pilih salah satu kelas. Ini kan kita pilihnya salah satu nih, masing-masing satu. Nah, boleh juga langsung sekaligus, misalnya indent di sini. Boleh ya. Boleh sekaligus 2 kelas atau boleh salah satu aja. Ini karena kita mau line hack doang. Line hack-nya 2 pixel. Oke, kita jalanin. Ini harusnya berubah ya. Refresh. Wah, hancur. Throw dempet. Oke, hancur. Cek 25. Nah, agak menjauh sedikit. Tengok kan ada space-nya di sini antara dua ini. Itu line hack. Terus ini soalnya kalian pakai juga. Semua ini kalian pakai nanti. Di soal memang kayak gitu. Tanpa terkecuali. Jadi kalau misalnya salah satu nggak pandai, ya nilainya kurang. Soalnya text formatting ini harus digunakan kali. Text shadow. Ini supaya tulisannya ada shadow-shadownya. Ini ada contohnya tulisannya, nilainya ya. Ini value pertama diisi dengan pixelnya yang ke kiri, dari kiri ke kanan maksudnya nih. Yang kedua dari atas ke bawah. Terus yang ketiga ini, yang ini, 2 pixel ini, mengatur ketebalannya. Terus yang keempat tuh yang ini warnanya. Jadi ini kiri ke kanan, ini atas ke bawah, ini ketebalan shadow-nya, ini baru warnanya. Kita cobakan aja, kita coba di ini aja, new section aja ya. Tambahin kelas baru di sini. Misalnya text shadow. Oh ya, di CSS sendiri lebih baik pakai strip, bukan garis bawah. Jangan pakai garis bawah. Sebenarnya boleh, tapi disarankan pakai strip aja. H4 yang text shadow. Yang kelasnya text shadow di H4 titik ya, ada titik sini. Terus list propertinya text shadow, nilainya dari kiri ke kanannya misalnya pixel, dari atas ke bawah 1 pixel aja lah. Terus ketebalannya 3 pixel lah ya. Warnanya ini aja EEE. Nah, di refresh nggak nampak, nggak ada tulisannya. Karena warnanya nggak ini. Warnanya ganti jadi red aja lah. Biar nampak. Refresh. Nih, nampak kan? Dari kiri ke kanannya itu 5 pixel. Atas ke bawahnya 1 pixel doang. Terus ketebalannya 3 pixel. Warnanya merah.
Itu ya cara pemakaiannya. Terus apa lagi nih? Vertical align. Nah, vertical align ini biasanya digunakan untuk ini sih, kayak ada kotak. Misalnya ya, kita punya kotak div. Misalnya div kan kotak. Kita buat lagi di sini div. Selektornya div. Pakai border. 1 pixel solid black. Terus kita kasih width-nya 60 pixel misalnya. Nah, otomatis tambah height lah ya. Tingginya 70 pixel. Refresh. Ini ada kotak. Nah, kalau kita masukin tulisan di dalam ini, pasti tulisannya paling atas, bukan di tengah. Misalnya kita masukin di antara dua div ya. Ini kan kotaknya kan di div. Nah, kita masukin namanya aja ya. KO. Misalnya gitu ya. Kita refresh. Tulisannya di atas. Supaya dia tengah di sini, itu pakai vertical align. Jadi, di div-nya, tambahin vertical align. Kalau berhasil ya, soalnya sering gagal. Nah, ini middle. Jadi dalam div-nya, bukan di tulisannya ya. Di div-nya. Yang luasnya, bukan yang itunya, bukan tulisannya. Tulisannya nggak ada apa-apanya. Di refresh. Nah, itu dia, sering error. Nah, display-nya inline. Coba tambahin. Display-nya inline. Wah, hancur. Nah, intinya gitulah. Vertical align sendiri biasanya sering digunakan di table. Bukan di div ya, bukan di kotak. Kotaknya di table. Saya itu nggak ada. Sampai sini mau tanyakan nggak? Ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ya udah, kita lanjut aja ke materi Ibu. Ini penting juga buat besok. Ada CSS dimension. Nah, ini biasanya pakai hex sama width. Karena dia berhubungan dengan ukuran. Berfungsi untuk mengatur panjang dan lebar sebuah elemen HTML. Nah, ini nilainya ya. Mana ya atributnya? Ya, maksudnya propertinya. Ini propertinya ya. Propertinya. Nggak harus pakai pixel, boleh pakai persen, boleh pakai senti, boleh pakai kilometer, salah lah. Tapi nggak mungkin juga kilometer ya kan. Nah, jadi pakainya senti, mm, persen, pixel, em, rem, pokoknya banyak lah. Besok di soalnya ada, UTS-nya ada gitu ya. Nah, ini gak usah dicontohin lah, soalnya udah tahu kan hack ini fungsinya untuk tingginya atas ke bawah, width-nya dari kiri ke kanan. Itu ya. Terus ada box model. Box model itu biasanya kotak, berupa kotak. Sebuah elemen HTML dapat kita anggap sebagai sebuah kotak. Biasanya box model itu elemen yang kotaknya itu berupa div, tag div. Terus digunakan pada saat kita merancang tampilan sebuah website, pada dasarnya berfungsi sebagai tempat membungkus isi dari elemen-elemen. Misalnya navbar. Di navbar kan ada kotaknya tuh. Isinya misalnya ada home, ada kontak, ada about. Itu fungsinya box model. Tag yang bisa digunakan untuk merancang tampilannya adalah div. Walaupun tag lain juga bisa menerapkan box model. Nah, bisa juga. Biasanya P bisa sih. Semua bisa sebenarnya. Terdiri dari 4 bagian, ada margin, border, padding, dan content. Nah, margin, yang bawahnya. Margin dan padding adalah properti dari CSS yang digunakan untuk mengatur sisi tiap elemen pada HTML. Biasanya kedua properti ini paling banyak digunakan pada sebuah project website. Nah, margin itu berfungsi untuk mengatur jarak elemen HTML dari luar. Jadi di luar elemennya kedorong semua. Sedangkan
padding berfungsi untuk ngatur jarak elemen dari dalamnya. Jadi yang di dalam elemennya kena jarak semua. Nah, ini contoh ibu. Kita contohkan aja langsung. Agak lama ya nulisnya. Pakai H3 ya ibu ya. Iya. Oke, dah. Kita balik ke materinya. Contohnya ya. Semuanya menggunakan elemen H3, menggunakan inline CSS. Itu ada background color. Ini ada warna-warnanya, terus ada margin-marginnya. So, kita cobakan aja. Di refresh. Nah, di sini ada tanpa margin. Jadi nggak ada kedorong sama sekali. Dari atas, bawah, kiri, kanan nggak ada. Dari dalam pun juga nggak ada. Terus ada ini kedorong kiri karena ini kirinya ada marginnya. Kirinya ada marginnya. Terus kalau nggak percaya tengok ini. Kirinya ada margin. Oh iya, ibu ini contohnya pakai ini pula ya. Pakai H3 pula. Kalau pakai H3 pasti ada margin semua nih. Ganti aja di div aja. Soalnya di H3 sendiri itu otomatis ada marginnya. Semua heading otomatis ada marginnya. Oh, ntar. Salah buat kayaknya. Jangan di sini, ini salah nih. Jadi campur. Tambahin file baru ya. CSS. Malah lupa. Langsung dijalankan aja. Nah nih. Ini seharusnya nggak ada margin ya. Nah, tengok ya, di div ini kita nggak pakai H3, pakai div aja. Soalnya div ini nggak ada marginnya. Nah, ini tanpa margin. Jadi di sini cuma elemen biru muda aja di sini nampaknya, kelihatannya. Tanpa margin, ini menggunakan margin, nilainya 20. Margin 20 di sini. Jadi atas, bawah, kiri, kanan kena. Tapi di luar elemennya, di luar menggunakan marginnya. Ya kan? Itu bedanya. Beda kan? Yang kuning-kuning itu yang kena marginnya. Kedorong marginnya. Terus ada margin top. Nah, margin itu sebenarnya bisa pengganti break ya, PR. Biasanya pakai margin top atau margin bottom. Pengganti break. Nih contohnya yang margin top. Kita dorong si margin atas ini, ngedorong si menggunakan margin.
Jadi si margin atas ngedorong si menggunakan margin. Itu cara kerjanya. Soalnya margin topnya di margin atasnya. Bukan si menggunakan margin yang ngedorong, tapi si margin atasnya yang ngedorong. Karena dia ada margin top. Terus di sini ada margin kanan. Tengok di sebelah kanan ya, bukan sebelah kiri. Sebelah kanan tuh ada kotak warna kuning itu ngedorong. Jadi background-nya itu nggak penuh sampai sampai kanannya. Gitu. Terus ada margin bottom, jadi ngedorong si margin kirinya. Margin bawah ngedorong si margin kirinya. Jadi otomatis ada spacing. Terus ada margin kiri, itu ada ngedorong dari kiri. Sama kayak ini, cuma ini kan dari kiri kanan atas bawah. Kalau ini kiri doang. Kanannya enggak, atasnya enggak, bawahnya enggak. Tuh, sampai sini mau tanyakan enggak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak ada, kita lanjut ke padding nih. Mana ya? Di close aja nih. Nge-lag kali soalnya. Nah, ini margin udah. Padding. Padding itu ngedorong si dalam tag-nya. Contohnya ini ya. Jadi yang kena tuh tag-nya. Yang di dalam tag, isi dari tag-nya itu. Disebut dengan konten yang kena. Kontennya tuh yang ditambahkan padding sebesar 30 pixel. Nah, itulah. Ini kita buat baru lagi. Copy aja. Padding. Beda, di sini aja nggak apa. Tapi dimatikan. Dirubah aja. Oke dah. Nggak persis sekali dengan ibu. Soalnya ini cuma dirubah dari yang tadi aja. Di refresh. Ini perbedaannya. Tanpa padding nggak ada sama sekali perubahan. Menggunakan padding. Ini salah nih. Ntar tadi yang nanya ya. Monika mau nanya. Waktu abang buat div, kok bisa ada muncul tadi kotak gitu bang? Oh yang mana ya? Div ini ya, Monika? Iya bang, tadi kan sebelum abang apa yang kayak background warna itu kan ada muncul kotak tuh kok bisa abang ubah lagi ya? Padahal tadi juga dibuat. Oh, tadi itu sebenarnya kesalahan doang. Kebuat kotak karena tadi masih di sini letaknya. Di sini kan ada border. Itu Oh iya, kesalahan. iya. Oke, oke bang. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, ini nggak ada kotak sama sekali soalnya. Nah, di sini kita menggunakan padding nih, tapi salah nih. Masih ada margin ya, padding. Kita ganti. Kita refresh. Nah, ini nggak ada spacing sama sekali untuk jarak-jarak masing-masing, nggak ada. Jadi antar div ini nggak ada jarak sama sekali, soalnya nggak ada margin. Jadi sesama tetangganya itu pakainya margin supaya ada spacing. Tapi kalau untuk konten di dalamnya ini, kan dalamnya nih, itu menggunakan padding. Tanpa padding kayak gini. Menggunakan padding kayak gini. Jadi yang dalamnya yang kena. Berbeda dengan margin. Margin tetangganya yang didorong. Ini kontennya yang didorong. Sama sih penggunaannya. Cuma bedanya itu. Misalnya mau buat footer, kan footer bisa ya kayak gini kan misalnya. Copyright ya kan. Terus pakai ini copy. Nah, misalnya Dendi gini kan. Nah, gini. Kok gitu ya? Oh, ini dianggap. Nah, ada. Misalnya kasih background color-nya.
white supaya bisa dibaca. Nah, kalau kayak gini kan jelek penampilannya. Cara buat footer kayak gini sebenarnya. Terus ini padding leftnya bisa 30 aja lah. Terus ada padding atas bawahnya lagi, padding topnya 20 pixel. Jauh kali, 10 pixel. Padding bottomnya, bawahnya 10 pixel juga. Nah, udah jadi footer. Nih, bisa cara buat footer kayak gini. Gak mungkin kan tanpa ada spasi kayak gini. Jelek kali footer apaan kayak gini. Ya kan? Contoh footer. Bang, untuk Yes, Sen? untuk apa ya, copyright itu apa kodenya itu, Bang? Ya, Copyright. supaya bisa gini ya. Iya, supaya bisa copyright gitu. Ya, dicontohin aja ya. Hmm. Cara buat copyright-nya itu gini. Tanda N dan gini, dan copy, titik koma. Tanpa titik koma bisa. Tapi bagusnya pakai titik koma ya. Oke, Bang. Oke. Itu ada di special element. Cari aja di with 3 school ada tuh. 3 school special. Oh, special karakter salah. Nih. Nah, di sini ada cara buatnya. Semua ada. Oke, Bang. Kasih, Bang. Oke, lanjut ya. Jadi cara buat footer harus pakai padding supaya bentuknya rapi kayak gini. Nah, ini jadi footer. Sampai sini mau tanyakan nggak? Nggak ada yang mau ditanyakan nih. Soalnya besok banyak nih main padding nih. Masuk ke semantik, terus selektor, text formatting, sama box model. Salah satunya ini, padding margin, border, sama box shadow. So, itu sih UTS-nya. Tidak pandai semua nih ya. Nah, besok jangan ada yang sama ya, soalnya perintah soalnya nggak boleh sama-sama sekali. Dari ibunya juga gitu, perintahnya. Nggak boleh ada yang sama. Pastikan warnanya harus berbeda, terus pokoknya soalnya gitulah. Oh, baru. Siti mau nanya ya? Udah tulis aja ya. Supaya nggak lupa. Satunya semantik. Semantiknya minimal 5. Terus ada penggunaan text selector, semua ya, text selector, type selector, ID selector, class selector. Kalau pseudo belum, pseudo selector belum, yang hover tadi belum. Tapi kalau mau ditambahkan lebih baik. Ini semua harus ada semuanya ya, salah satunya. Ini harus ada satu. Ini nggak salah masing-masing 2, minimal 2 semuanya. Tapi nggak boleh dibocorin semua. Kisi-kisi doang. Terus ada box model. Salah. 3 pun box model. Text formatting. Itu double. Nah, text formatting itu semua yang ada di PPT ini. Semua yang ada di sini, color, text align, text decoration, text transform. Sebenarnya banyak. Text indent, letter spacing. Ini semuanya di sini, terus ada font size, font family, font weight. Nah, apa lagi ya? Semuanya berhubungan dengan font itu dibuat. Sebenarnya nggak disuruh buat tampilan, cuma disuruh buat elemen-elemen satu-satu aja. Nggak ada disuruh buat tampilan kok. Terus ada box model. Padding, margin, apa lagi ya? Border, box shadow. Itulah besok disuruhnya. Tapi kalian harus tulis di ini ya, kertas ya. Perintahnya kayak gitu. Nih, kalau mau screenshot dulu nih. Screenshot. Kasih waktu sebentar aja sambil minum. Izin Bang, Ya, Faren. kalau untuk jam ujiannya itu dimulai jam berapa ya Bang? Kalau mulai nggak tahu ya. Kalau ibunya ngasih abang ini kesempatan yang buat mulainya, ya berarti mulai 1.30. Kalau ibunya ngambil alih ya nggak tahu lah ya. Soalnya buat soal abang juga.
Tapi ibunya bantu Hmm. juga, bantu liatin review-review juga. Baik Bang, terima kasih Bang. Oke, lusu kali Faren nih. Udah lanjut ya. Terus ada, nah ini ada penggunaannya, contohnya. Bisa buat padding sekali 4 nilai ya. Padding titik 2, 20 pixel, 10 pixel, 20 pixel, 10 pixel. Atas, kanan, bawah, kiri. Searah jarum jam. Dari atas dulu. Atas, kanan, bawah, kiri. Terus di sini ada samping kanan nih contohnya. Ada penerapan vertikal dan horizontal. Vertikal dulu ya. Vertikal itu atas bawah. Horizontal itu kiri kanan. Nah, itu contohnya. Daripada kita nulis kayak gini ya. Nih. Ini kan salah satu nih. Ini tambahin lagi padding right-nya. 30 pixel. Nah, ini kan capek buat salah satu. Ya kan? Ini kita buat sekaligus padding titik 2 dari atas, kanan, bawah, kiri. 30 atasnya 10 pixel. Kanannya 30 pixel. Bawahnya 10 pixel, kirinya 30 pixel. Tuh. Nah, jadi ini cara cepatnya, nggak perlu tulis satu-satu. Ini kan tulis satu nih. Ribet. Sekaligus saja. Terus ini ada contohnya. Coba margin dan padding. Nggak usah dicobain lah, udah tahu juga ya. Izin Bang, mau Iya. potong Itu Faren. pembicaraan. Mau tanya Bang, yang untuk ditulis tangan tua itu tentang apa aja Bang? Iya, pokoknya semuanya lah. Enggak, Semua yang maksudnya jadi jawaban. enggak, maksudnya masuk semua jawabannya tuh itu kode programnya ya. Iya, kayak gini. Misalnya, DOC type HTML, HTML ini. Semua tulis tangan nih. Oh, oke sip Bang. Mantap. Makasih banyak Bang. Oke. Pokoknya itu tulis tangan semua ya. Jawaban-jawabannya. Dibuat dalam satu file aja. Nggak harus banyak file ya. Cukup satu aja. Oke Bang, terima kasih banyak Bang. Oke. Nah, di sini ada float. CSS float. Nah, fungsi float itu untuk artinya mengapung ya. Mau ngapung ke kiri atau mau ngapung ke kanan. Fungsinya. Jadi kalau misalnya kita ada dua elemen yang mau disetarain, kiri dan kanan, pakai float. Tapi float ini sering bermasalah sebenarnya. Nah, dia ada propertinya float, nilainya left. Propertinya float, nilainya right. Untuk menonaktifkan fungsi float, pakai clear. Propertinya clear, nilainya bold. Biasanya digunakan untuk membuat galeri. Ah iya ya, baru tahu galeri. Oke. Nah, contohnya ya, kita ada, ini kita matikan aja ya. Kita buat di bawah ini, misalnya ada dua div nih. Sebenarnya pakai aside ya, tapi dua div aja. Nah, syarat untuk jadikan float antara dua ini harus memiliki width. Syaratnya harus ada width-nya ya. Supaya bisa jadi satu baris, kedua elemen yang mau di satu bariskan itu dua-duanya harus punya width. Misalnya kita buat kelasnya ya, kelas baru aja. Box pertama, kelas box kedua. Jadi di sini tambahin style, kasih titik box pertama, boleh juga tambahin div depannya supaya lebih spesifik, lebih bagus sih. Nah gini, kita kasih border ya, border 1 pixel, solid black. Ya kita sampai jam 5.45 aja ya kalau sempat. Pokoknya sampai PPT Ibu Nisep lah. Kedua juga ada. Nih. Jadi kalau kita jalanin sekarang ini pasti kosong. Refresh. Cuma gini doang. Nah, coba kita kasih hack-nya dulu ya. Width sama hack-nya. Width-nya 50 pixel. Jangan pixel lah ya. Persen. 5%. Ini 45% juga. Bedain ya, 35.
Terus kasih height-nya juga di sini, tingginya, panjangnya. 100 pixel. Ini 100 pixel. Beda-beda. Box pertama dan box kedua beda. Refresh. Ini nampak ya, beda. Nah, kita pengen dua-duanya itu segaris. Sebaris maksudnya. Kayak gini contohnya. Nah, yang ini kita naikin ke sini. Jadi nanti dia kayak gini. Kita maunya gitu. Soalnya sini ada news, ya kan? News. Sini ada misalnya galeri. Nah, gitu. Bisa kayak gini contohnya. Studi kasusnya. Coba kita buat yang tadi aja ya. Yang kifayah. Di sini nggak salah ada sih slide-nya. Nah, di sini contohnya banyak sebenarnya, tapi yang lebih nampak di galeri ini. Ini kan galeri nih. Ini yang pertama. Jadi ini kan ada dua kotak nih. Kotak pertama tahfiz, kotak kanan. Kedua, kotak keduanya Arabic Camp. Ketiganya English Camp. Cara buat mereka sejajar itu pakai float masing-masingnya. Jadi harus ada width-nya, di sini harus ada width-nya, sini harus ada width-nya juga, sini harus ada width-nya. Tiga-tiganya harus punya width syaratnya. Kita contohkan dua aja, dua kotak kayak gini. Supaya dia bisa sejajar, itu udah kita tambahin width. Nah, elemen mana yang mau kita letakkan di kanan? Nah, misalnya elemen yang letaknya di kanan tuh yang kotak pertama. Right. Nah, kenapa yang pertama? Nih, kita jalanin dulu. Bisa kan? Sejajar garis. Sebaris maksudnya itulah. Kenapa yang pertama? Karena di konsep float sendiri, elemennya itu harus di awal dulu yang di-floatkan, itu letaknya harus sebelumnya dibandingkan elemen yang nggak di-float. Ini kan letaknya di kiri, ini letak di kanan. Ini yang di-float, kasih tanda ya. Ini di-float kanan. Ini tanpa. Besok float juga ada sih soalnya. Nah, seharusnya logikanya kan dari web itu kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Tapi kenapa ini kanan dulu baru kiri dulu? Nah, dari konsep float sendiri itu harus yang di-floatkan dulu dibandingkan yang tanpa float. Walaupun ini di kanan, ini di kiri, tetap harus float duluan. Kita contohkan lah ya, misalnya gini, floatnya setelah yang tanpa float. Di refresh, nah gitu. Tetap di kanan, cuma masalahnya malah kayak gitu. Nggak sebaris. Jadi syarat float itu, pertama ingat ya, harus ada width, dua-duanya harus ada width, supaya bisa sebaris. Kemudian harus ada border pasti. Border pasti. Terus harus ada float salah satu. Yang mau dikananin itu yang paling awal ditulis. Jadi kita buat box pertamanya di kanan, sedangkan box keduanya di kiri. Logika dari web sendiri kan kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri. Tapi karena ini float, jadi logikanya dibalik. Kanan ke kiri jadinya. Di refresh. Nah, supaya ada tulisan ya. Tambahin di sini. Ini di refresh. Jadi box pertama isinya ini di float kanan, box kedua isinya ini tanpa float. Ya kan? Logikanya berubah kan? Harusnya dari kiri kanan. Tapi kena di float, kanannya dulu, baru kiri. Kebalik di float. Sampai sini mau tanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Bertanya Bang. Ya, Faren. Ini kan hasil outputnya kan nanti kan pas ujian itu kan ditampilin. Jadi kan berarti harus nulis di
VS Code dulu ya, baru nanti ditulis tangan, baru nanti aslinya tuh di SS, baru nanti dikumpulin di PDF gitu ya. Nah, iya betul. Sabar, ada kayak ketentuannya. Ntar. Jangan ngintip ya. Oke. Sabar. Ada sih ketentuan, tapi ini nggak dinampakin ya. Sebenarnya ini tugas, tapi dijadikan ini. Hampir aja. Oh, nggak nampak. Aman. Sebenarnya tugas, cuma jadiin UTS karena kemarin nggak sempat dikirim. Karena ibunya nggak ngajar. Ini ketentuannya tidak boleh menyontek waktu pengajarnya. Ini salah, ini kena tugas. Salah ya. Oke, Salah, Bang. ini salah nih. Nah, ini nggak boleh konsultasi, ini salah, nanti dirubah. Nah, tugas disajikan dalam 2 bentuk sekaligus, soft file dan hard copy. Tapi hard copy-nya dibuat dalam bentuk PDF, sama-sama soft file sebenarnya. Terus tugas dikirim dalam bentuk PDF, harus hasilnya jernih ya, misalnya tulisannya nggak rapi, ya gimana kan nggak nampak. Terus dimasukin ke zip, jadi ada 2 PDF nantinya. Enggak, PDF yang pertama itu dari tulisan, yang kedua boleh PDF, boleh nggak sih? Kayak Bang, dari Bang, screenshot. yang Ya, Sen, ditulis apa yang ditulis ini? kodenya, kode ini, Oh, kode ini. HTML kita tulis tangan Sama gitu CSS-nya. juga. Iya, CSS juga. Oke, Bang. Kalau nggak Ini berubah ya ketentuannya. ini 2 jam, ini 2 jam nggak ini tugasnya, Iya, Bang? 2 jam, 2 jam. Tapi ada toleransi, misalnya jaringannya hilang, pasti ada toleransi sedikit. Itu ya. Oh, aduh, nampak pula. Ya, intinya itulah. Buat teks berformat tadi ya. Nggak sengaja nampak. Ini ketentuannya buat besok. Ini UTS nih, salah nih. Belum dirubah. Nah, udah ya. Kisi-kisi udah nih. Lanjut. Masih ada lagi materi Bu nih soalnya. Baik, Bang. Terima kasih banyak, Bang. Oke, Faren. Nah, semantik minimal harus ada 5 besok. Kurang 1 ya nilainya kurang juga. Syaratnya itu. Nggak harus isinya sesuai dengan kontennya. Misalnya buat navbar. Kan kalian belum pandai buat navbar nih. Nggak harus buat navbar. Yang kalian pandai aja. Misalnya footer. Footer tau lah isinya gimana kan. Copyright. Atau enggak made by love ya kan. Biasa gitu kan. Made by love. Made with love by ini. Bisa gitu. Terus artikel. Artikel nih harus ada tag P-nya di dalam. P dan heading. H1 dan P di dalam artikelnya. Nah, terus besok harus sejajar. 2 ini sejajar. Section nih harusnya di dalam section harus ada artikel. Seharusnya gitu. Jadi ini ya urutannya besok tuh. Ini semantik header. Headernya boleh digabung dengan nav atau boleh dipisahkan dengan nav. Itu ya. Boleh dipisahkan, boleh digabung. Nih, tapi lebih baiknya dipisahkan. Contoh yang dipisahkan tuh kayak gini. Nih contoh dipisahkan. Ini navbarnya, ini headernya. Contoh dipisahkan. Nah, ini artikelnya. Tapi ada section, nih section 1, section 2, section 3. Di dalam masing-masing section ada artikel. Di dalam artikel sendiri ada heading, ada paragraf. Kalau button nggak penting sih. Jadi ada dalam section ada artikel, di dalam artikel ada heading sama paragraf. Terus ada footer di bawahnya. Gitu, besok minimal 5. Kalau mau nambahin yang lain boleh. Tapi yang wajib cuma 5. Ini ada 6 ya. Oh, berarti salah satu boleh nggak dibuatkan. Mungkin ya. Seingatnya kayak gitu kemarin. Nah, kalau aside wajib letaknya di kanan atau di kiri. Bagusnya kanan sih. Jadi wajib di kanan aja lah ya. Wajib di kanan, penggunaannya sama kayak tadi. Pakai float. Ini pakai float ini. Jadi besok aside dulu, baru section. Anggaplah ini aside ya. Sini section.
Dalam section misalnya ada paragraf, ada artikel. Nah, di dalam artikel ada ini misalnya heading-nya. Nah, terus ada paragrafnya. Ini paragraf. Nah, besok gini kalau mau buat pakai aside. Jadi aside-nya ini kan letaknya di kanan, tapi logikanya dari kanan ke kiri karena float ya. Nah, tapi walaupun di kanan harus di awal dulu. Ada section-nya. Dalam section ada artikel. Di dalam artikel ada heading dan paragraf. Terus ini sebelum nih harusnya letaknya. Nggak boleh acak-acakan ya. Header, nav, aside, section, artikel, heading, paragraf. Terus ada footer. Kayak gini besok. Sederhana. Nggak disuruh buat tampilan. Yang penting bisa dibuatkan aja. Nah, untuk teks berformat tuh tengok besok lah soalnya. Nah, di sini ada contoh header. Kalau kalian besok mau pakai contoh ini boleh. Nih ya, tapi nggak boleh sama persis. Masa ya background color-nya ini juga. Terus box shadow ini juga. Janganlah, diganti-ganti lah. Pokoknya nggak boleh sama isinya dengan yang ibu kasih. Walaupun ibunya ada buatin. Nah, ini kan misalnya copyright-nya di tengah. Besok kalian buat di kiri kayak di kanan kayak. Nah, gitu ya. Jangan sama. Di sini ada contohnya. Jadi kalian bisa contohkan aja. Nah, ini ada navbar. Kayak nggak sempat sih dijelasin. Soalnya di jam segini. Nah, ini navbar. Cara buat navbar sebenarnya salah. Navbar itu harusnya ada LI. Yang udah pernah belajar di web programming Unpas harusnya pandai buatnya. Yang benar. Navbar terus ada UL, LI, baru ada A. Ini sebenarnya salah buatnya. Ini supaya sederhana aja. Jadi referensi yang benar tuh di web programming Unpas ya. Contoh di Bootstrap ada juga. Ya, navbar. Mungkin kalau dibaca ya sakit mata sih, tapi nggak apa-apa sekali-sekali. Nah, di navbar ada UL, ada LI, ada A. Di navbar ada UL, ada LI, ada A dalamnya. Itu. Sebenarnya gitu cara pembuatan navbar. Selain itu salah. Ini kenal mau sederhana aja supaya mau di PPT. Jadi kayak gini buatnya. Oke. Nah, supaya tulisan home, about, sama kontaknya sejajar lurus, itu harus ada display inline block-nya. Dan harus ada width-nya. Supaya sejajar lurus. Kalau nggak ada ini, nanti tulisannya ke bawah. Jadi gitu ya caranya. Nah, ini ada contoh artikel. Ini artikel kan, di dalam artikel ada heading sama paragraf. Nah, di dalam artikelnya kalau misalnya mau dibuatin margin top, mau buatin padding, ini terserah. Soalnya ketentuan soalnya itu kalian yang kustomisasi sendiri. Yang penting ada. Masalah desain itu kalian tentukan sendiri. Nah, di aside ini terserah mau ngasih apa. Ya, contoh ibu ya gambar. Kalau di contoh ibu berupa gambar di aside-nya ya, diagram Euclid. Nah, tapi ibu gak ada buatin width-nya. Karena gini, di gambarnya dikasih height dan width. Makanya bisa. Sebenarnya lebih bagus di aside-nya dan di gambarnya dikasih width. Ini seharusnya dikasih width. Jadi ini sebenarnya kurang tepat. Karena ini kebetulan ada width di gambar, makanya aman. Kalau di gambarnya nggak ada width, pasti hancur. Gitu ya. Terus di section, nah nih contohnya. Section, artikel, ini harusnya masuk aja nih. Masuk ke dalam nih. Ke dalam artikel harusnya nih ya. Heading harusnya masuk ke dalam artikel. Seharusnya. Oke, ini tahu ya. Sampai ini mau ditanyakan nggak? Bang, Iya, Naval. untuk penulisannya dia nanti membuat apanya nih, tulis tangan itu di double folio Bang, kode-kode HTML ini ya? Nah, kalau itu bebas sih sebenarnya. Oh. Mau di binder boleh, di double folio boleh.
Bagusnya double folio supaya ini kan rapi. Kan panjang juga tuh nanti. Iya. Berarti sesuai yang kita buat itu ya Bang ya? Iya betul. Sesuai kalian yang buat. Dan nggak mungkin sama, soalnya yang ngedesain tergantung kalian sendiri. Itu dia ya. Dan dia harus internal atau eksternal. Nggak boleh nggak boleh inline CSS ya. Contoh inline CSS tuh kayak gini. Nah, ini inline CSS. Di tag-nya ditambahin atribut style. Ini nggak boleh. Jadi harus internal atau eksternal. Kalau internal, letaknya di sebelum head, tutup head-nya. Kalau eksternal itu pakai file CSS. File CSS baru. Gitu. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Izin bertanya, Bang. Ya, Faren? Jadi ketentuannya itu nggak boleh di inline ya, Bang. Jadi boleh. dia harus buat CSS gitu ya. Buat internal boleh. Enggak, maksudnya berarti harus panggil CSS gitu atau style gitu ya, style internal HTML-nya. Iya, kayak gitu. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Kalau masalah waktu belum tahu ya. Berapa lamanya belum tahu. Soalnya kayaknya 2 jam tuh kurang sebenarnya. Tapi ibunya 2 jam bilangnya. Kalau misalnya besok ibunya mau kasih toleransi ya bagus. Harusnya kan 3 jam lah setidaknya ya kan. Dari jam 2 sampai jam 5. Setuju nggak? 4 jam, Bang. Setuju, Berapa? Bang. Setuju sih Bang. Kalau misalnya nggak perlu nulis kayaknya bisa 2 jam, tapi kalau nulis lagi. Oh iya betul Saya- sih. Itu dia. Saya ngikut aja. Ya udah nanti Saya abang ngikut tanya aja. ibunya ya. Bisa nggak ditoleransiin lagi. Boleh lah tuh Bang. Atau dikurangin aja Apa itu? soalnya, Bang. Waduh, soalnya nggak bisa dikurangin. Udah fix soalnya nih. Yang toleransi itu yang itu aja Bang, yang penulisan di double folio itu Bang. Iya sih, oke. Atau gini aja. Kodenya dulu. Jadi assignment-nya 2 gitu. Kodenya dulu, terus nanti sisanya tulisannya. Gimana? Jadi waktunya beda gitu. Boleh nggak? Bagus juga sih kayaknya. Kalau saya ngikutin sesuai abang aja, Bang. Nggak tahu ya gimana apanya Ya Bang. waktunya Betul, Bang. gitu. Oke, intinya nggak, kalian setujunya lebih dari 2 jam kan? Iya, Bang. Lebih bang. Soalnya panjang itu Bang, kayak akar pohon. Iya, itu dia. Oke, spasi-spasi ya kan? Ya betul. Oke. Kalau terus tangan gitu kan, ya kayak akar pohon jadinya. Iya. Ya nanti abang tanya ibunya ya. Semoga aja bisa. Ya. Biasanya ibunya bisa sih. Kalau kalau kita nulis kode itu kan nggak sampai 3 jam gitu kan. Iya. Nulis tangannya aja kayak enaknya. Harus teliti kan, nanti salah-salah lagi. Apalagi kalian jarang nulis kan? Iya Bang, Aduh. lebih Yaudah. ke ngetik-ngetik sekarang. Iya kan anak IT kita. Ya lebih ke itu. Iya. Yang Monica mau nanya nih. Kenapa ada tulis tangan ya bang? Nah sebenarnya gini. Fungsi dari tulis tangan tuh supaya kalian belajar. Itu dari ibunya sendiri ya. Fungsinya supaya kalian belajar. Soalnya kalau misalnya diketik kan tinggal kopas tuh. Jadi nggak ada niat belajarnya. Gitu ya, Monica. Oke, Bang. Oke, ada lagi mau tanya? Nggak ada ya? Soalnya udah mau maghrib nih. Kalau nggak ada, mungkin kita akhiri aja ya. Ini Gaza mau nanya kayaknya. Bang, mau nanya sedikit bang. Iya, apa tuh? Kalau artikel ini bang, kan ada disuruh buat artikel nih bang. Artikelnya nih, kalau misalnya 4 baris tuh boleh bang? Boleh. Ya artikel minimal ya 4 baris mungkin. Pokoknya di gambarnya kayak gini lah. Gak mungkin kan cuma sebaris nanti outputnya. Nah ini Iya, itu.
Iya juga bang. Jadi kalian nulisnya agak lama nih, soalnya ada artikel. Iya soalnya artikel itu bang yang buat panjangnya itu bang. Iya sih. Coba nanti ya 3 jam atau lebih teman tawarin ke Ibu. Soalnya untuk jam belum fix. Tapi soalnya udah. Oke bang, makasih bang. Oke. Kalian bisa nggak jam 1.30 atau jam 2 aja? Kalau bisa jam 2 aja bang. Soalnya di masjid saya ini selesai Jumatnya itu jam 1 lewat bang. 1.15 gitu. Oh, jam segitu ya. Iya. Berarti perkiraan selesai jam 5 ya? Ya Boleh, bisa. boleh. Jam Ya, 6 Bang. ya bang. Maaf ya, Bang. Waduh. Waduh. Kalau jam 6 mah ada sholat duluan tuh. 5.30 lah nanti abang tawarin ke ibunya. Kalau bisa ya. Ya Kayak kalau maghribnya bang. naik ke sedikit bang 5.45. Waduh. Ini malah nego pula di sini Tuh, nih. bang. Ya udah, nanti coba lah ya. Atau bisa 4 jam. Jam 12 malam aja, Bang. Waduh, itu bukan UTS namanya tuh. Itu udah di Tugas tuh namanya. Ya udah. mata aja udah sakit dari laptop. Iya. Maghrib nih beda-beda nih Siti nih. Sebelum maghrib jam berapa dulu? Masa iya nanti disesuaikan maghribnya masing-masing kan nggak mungkin. Ya udahlah kita akhiri aja ya. Ya. Oke. Kalau bisa apa bang, ditolong emang ya, toleransi sama ibu. Ya aman tuh. Biasanya sih bisa, biasanya. Lebih sedikit lah. Aman-aman. Nah aja, soalnya 2 jam tuh pasti nggak cukup. Itu Udah tadi pasti. menulis aja udah tangan ini udah Iya. Aman tuh, nah aja. Ya udahlah ya. Abang akhiri aja ya. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Abang akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang. Bang. Terima kasih juga ya. Terima kasih bang. Oke. Boleh live ya. Bang, ini nanti di YouTube sama CF kan? Iya, Sen. Oke, Nanti Bang. di-upload. Oke, Bang. Semangatnya belajarnya. Oke, Iya, Bang. Bang. Makasih, Bang. Makasih, Bang. Bang.